Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students, especially for A and B 6 class. Before we start our lesson today, let's pray to Allah in our heart. Let's begin. Finish. Okay, Alhamdulillah, untuk hari ini we would like to make the chapter, ya. Kita akan melanjutkan bab berikutnya. Kita sudah masuk in unit 5 atau chapter 5, bab 5, ya. Di bab 5 ini materinya sama dengan materi bab 1. Ya, bab 1 itu sama materinya. Akan tetapi di bab 5 ini fokus sama contoh soal ceritanya. Nah, dimana kalau di bab 1 itu sudah dijelaskan bahwa rumus past tense itu digunakan untuk menyatakan aktivitas yang sudah lampau menggunakan kata kerja bentuk kedua. Nah, di sini kata kerja cerita yang masa lampau ini menggunakan kata kerja bentuk kedua. Nah, contoh teksnya itu disebut dengan naratif teks, ya. Naratif teks itu merupakan sebuah cerita yang sudah lampau, sebuah cerita seseorang yang sudah lampau, baik itu kejadian nyata ataupun kejadian karangan. Contohnya Cinderella itu kan fiksi, ya, bukan tidak nyata. Kemudian contohnya si cantik dan beruang itu fiksi, ya, tidak benar. Tapi itu karena ceritanya sudah lama disebut dengan naratif teks. Kalau pengalaman kalian juga bisa disebut dengan naratif teks, cerita yang sudah lampau, ya. Nah, kita fokus kepada teksnya sekarang, ya. Nah, buka 7 in 37 we would like to translate study the text and translate the text into Indonesian. Kita baca dulu, setelah itu kita mencoba untuk mengartikan, ya. Oke, simak contohnya biar kalian tahu, ya. Oke. I am Rosa. I went to the zoo with my sister. My brother didn't come with us. I saw many animals. I saw some monkeys, tigers, birds, and crocodiles. The crocodiles swam in the pond. The monkeys jumped from one branch to another. The tigers walked around their cage. I really enjoyed my trip. After that, we had lunch at the cave near. I ate fried rice. It was so delicious. I also essentially meet my friend there. Yesterday I was a fun day for me. Nah, kita coba mengartikan, ya. Ini semua kata kerjanya menggunakan verb 2, ya. Semuanya menggunakan verb 2 kecuali yang ini M itu is MR verb 1, to be-nya verb 1. Kenapa? Karena nama saya Rosa. Kapanpun Rosa, kemarin Rosa, sekarang Rosa. Jadi to be-nya tetap menggunakan M, ya. I am Rosa. Saya adalah Rosa. I went itu verb 2 dari go. I went to the zoo with my sister. Saya pergi ke kebun binatang dengan saudara perempuanku. My brother, saudara laki-lakiku, did not come with us. Tidak datang atau tidak pergi dengan kami. I saw many animals. Saya melihat, saw itu bentuk kedua dari see. Many itu banyak, animals itu hewan. I saw some monkeys. Saya melihat beberapa monyet. Tigers macan, ya. Birds burung, and crocodiles itu buaya. The crocodiles buaya itu swam berenang, bentuk kedua dari swim, in the pond di
kolamnya atau di rawa-rawanya ya. The monkeys, monyet-monyet itu jumped, bentuk kedua dari jump itu melompat, from dari one branch satu tangkai ke yang lain gitu ya. The tigers, macan-macan itu walk, berjalan, around, di sekitar their cage itu sangkar ya, sangkar atau kandangnya ya, kandangnya. I really enjoy my trip. Saya sangat menikmati. Trip itu perjalanan, my itu ku. Enjoy menikmati. Enjoyed menikmati, verb 2-nya ditambah ed. After that, setelah itu, we had lunch. Kami makan siang at the cave near, at the cave cafe ya, di cafe, near itu dekat, to the zoo dekat kebun binatang itu. I eat, saya makan, berasal dari kata at eaten, ini at, ini eat ya, ini eat. Eat itu bentuk kedua dari at, makan. Fried rice, nasi goreng. It was so delicious, itu sangat enak. I also, saya juga, accidentally, secara tidak langsung ya atau tiba-tiba, meet, bertemu, my friend, temanku, there, di sana. Kemarin was adalah a fun day, hari yang menyenangkan, for me, untukku. Me ini objek dari I ya. Oke, coba kita jawab pertanyaannya. Where did Rosa go yesterday? Kemana? Where itu di mana? Jadi di sini kalian dilatih untuk menjawab pertanyaan where, di mana, when, kapan, what, apa, who, siapa, why, mengapa gitu ya. Nah sekarang where did Rosa go yesterday? Kemana Rosa pergi yesterday? Kemana? Rosa went to the zoo ya. Rosa pergi ke kebun binatang. Kemudian the next, what did Rosa see at the zoo? Apa yang Rosa lihat? Apa saja ini? I saw many animals. Rosa saw many animals. Some monkeys, tigers, bird, and crocodile. Itu jawabannya. Kemudian who jump in the cage? Melompat-lompat di sanggar. Melompat itu seharusnya monyet ya. Tapi kenapa ini di sangkar? Oke, berarti ini kita sepakati jawabannya monyet ya, karena macannya itu berjalan, tidak melompat ya. Nah, berarti melompat itu monyet, jawabannya monkeys. Kemudian what did Rosa eat at the cave? Apa yang Rosa makan ya? Rosa makan apa? Fried rice, nasi goreng. Kemudian the last one, did Rosa meet her friend at the cave? Apakah Rosa bertemu dengan temannya di kafe? Yes ya. Yes, she did. Ya, dia bertemu. Yes, she did. Ya. Oke, itu contoh cara menjawab soal cerita dalam bahasa Inggris naratif. Sekarang buat latihan kita buka halaman 39 tentang bacalah teks di bawah ini bergantian dengan temu jika ada percakapan yang salah. Oke, itu I went to bookstore yesterday. I wanted to buy English dictionary. My friend Lala come with me. We look around the bookshelf. Finally, I got the English dictionary that I wanted. After that, we went to the mall near to the bookstore. We wanted to watch a movie in the cinema. We bought the ticket, but we had to wait for an hour.
While waiting, we went to the camp in the first floor of the mall. We had hamburger. It was a fun day. Ini sama bercerita tentang liburan ya kemarin ya. Dia secara umumnya pergi ke bookstore. Apa bookstore? Book itu buku, store itu gudang atau toko. Toko buku. Nah, itu sekilas ceritanya dia mencari buku, dictionary, kamus ya. Nah, kalian silakan jawab where itu di mana, what itu apa, where itu di mana lagi, kemudian did kalau ada di depan berarti apakah. Kemudian what itu apa ya. Kalian artikan dulu menggunakan dictionary, digital dictionary or book dictionary ya. Kalian bisa menggunakan kamus buku atau kamus digital boleh ya. Oke, silahkan kalian jawab soal yang 5 itu. Kalau kalian bisa menjawab soal itu, artinya kalian sudah paham tentang naratif teks ya, tentang kejadian yang masa lampau. Nah, oke, berikutnya untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang descriptive text ya. Yang halaman berikutnya ini tidak usah kita bahas. Nanti mulai besok insya Allah Bapak akan mulai pertemuan berikutnya Bapak akan menjelaskan tentang kisi-kisi yang masuk di ujian PAT nanti ya. Kisi-kisi bahasa yang masuk di PAT apa aja, contoh-contoh soalnya ya. Biasa setelah Bapak lihat itu cerita teks, kemudian ada percakapan gitu ya. Nanti kita berusaha untuk menjawabnya, kita berusaha untuk belajar teksnya ya. Oke, ini saja berarti untuk ini mungkin buku ini mungkin terakhir kita gunakan ini karena materi berikutnya itu sama dengan materi ini ya. Kemudian berarti pertemuan berikutnya itu kita akan bahas tentang teks deskripsi yang mendeskripsikan tentang benda. Contohnya menjelaskan ciri-ciri manusia, hewan gitu ya, atau menjelaskan ciri-ciri tempat, itu namanya descriptive text ya. Oke, itu saja untuk pembahasan hari ini. Terima kasih. Thanks for your attention for the last essay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.